Oke, kita lanjut lagi yang part ketiga. Jadi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan oleh eh, teman-teman ODIF atau teman-teman yang sudah positif HIV yang sudah minum obat bertahun-tahun. Kebiasaan apa saja? Misalnya merokok. Jadi, teman-teman yang sudah minum obat ya, udah bertahun-tahun ya atau sudah cukup lama, disarankan, sebenarnya nggak sarankan sih, lebih bagus diwajibkan agar tidak merokok lagi. Kenapa? Merokok itu dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan dari limfosit atau CD4 atau daya tahan tubuh kita. Nah, sementara tujuan dari kita minum obat tadi itu adalah ingin menaikkan CD4 kan, untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita. Ya, pokoknya ingin mendapatkan imun yang lebih baik. Nah, sementara rokok tadi salah satu dampak negatifnya adalah menghambat daya tahan tubuh atau CD4 kamu. Jadi, stop untuk tidak merokok lagi. Jadi nggak ada gunanya kamu minum obat ya on time, minum obat berlama-lama dengan jangka panjang, tapi rokok kamu aktif banget. Nah, yang kedua, hati-hati juga untuk perokok pasif. Jadi kalau kamu udah positif HIV, hindari untuk berada di lingkungan orang perokok. Juga menyebabkan penghambatan pertumbuhan CD4 kamu, ya. Dan ketika itu terjadi, maka apa yang akan terjadi? Penyakit-penyakit akan muncul, kayak infeksi atau jamur di mulut, ya, di tenggorokan, something like that. Nah, berikutnya yang kedua, kenapa nggak boleh merokok? Akan menyebabkan juga dampak yang sangat buruk dalam pertumbuhan tulang, yang akan mengakibatkan yang namanya stroke, ya. Jadi lebih gini loh. Jadi orang yang positif HIV terus merokok, ya, itu akan lebih rentan, akan lebih cepat mendapatkan ya yang namanya berbagai macam penyakit tadi. Jadi sebenarnya bukan AIDS-nya yang menyebabkan orang positif HIV perokok menjadi meninggal atau mendapatkan penyakit, tetapi merokoknya tadi loh, ya, akibat perilakunya. Jadi karena merokok, banyak deh yang kita dapatkan, bisa kena kanker paru-paru, ya kan? Terus bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi stop dari sekarang buat kamu yang merokok. Selanjutnya, minum alkohol. Nah, minum alkohol yang terlalu berlebihan juga akan mempengaruhi obat ARV tadi yang masuk ke dalam tubuh kamu sehingga tidak maksimal untuk bekerja. Jadi ini alkohol, ini ARV, itu mereka berantem, ya. Jadi si ARV ini akhirnya tidak maksimal untuk menurunkan jumlah virus, untuk menaikkan CD4 kita, karena ada lagi masuk si alkohol-alkohol tadi. Tahu sendiri kan, kalaupun bukan yang orang positif minum alkohol terlalu berlebihan, akan banyak dampak negatif yang dia dapatkan. Misalnya kerusakan hati, ya kan? Saraf, ya, di otak tuh. Nah, terus daya konsentrasi banyak. Kamu bisa googling nanti, ya. Kalaupun misalnya teman-teman pengen dapat bahan yang lebih banyak lagi, silahkan googling di situsnya Kementerian Kesehatan. Boleh nggak sih merokok dan minum alkohol itu untuk orang yang minum ARV? Itu nggak boleh, ya. Aku juga dapat juga kemarin itu juga dari dokter yang ada waktu aku kemarin setahun di Jakarta. Nah, thank you banget buat dokter Jenita di Puskesmas Senen ya. Jadi banyak banget
ilmu-ilmu yang dokter berikan kepadaku. Jadi silakan rangkul teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman yang positif, terus dia lagi terapi minum obat, kebiasaan-kebiasaan buruk itu tolonglah dihindarin ya. Terus have fun, have sex. Bukan berarti kalau udah minum obat terus kita undetect, terus lepas kondom. Nggak boleh. Jadi tetap kalau kamu itu mau melakukan hubungan seks, gunakan kondom. Jangan sampai kamu itu dimasukin, tembak ke dalam lagi. Sayang banget loh. Sudah tidak terdeteksi, terus kamu nge-seks lebih dari banyak orang. Ya kalau dia negatif, ya kalau pasangannya itu nggak ada virus. Kalau misalnya ada virusnya gimana? Kamu tadi yang jadinya undetect tertular lagi kan, masuk lagi virus baru, alemong, masuk lagi ke lini 2, lini 3. Jadi itulah maksudnya, dijaga kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku. Banyak sebenarnya yang harus kita jagakan ketika kamu sudah minum obat, tapi kamu pengen banget kualitas hidup kamu itu baik. Nah itu semua pilihan sih, pilihan di diri kamu. Kita sebagai relawan hanya penyambung tangan dari teman-teman Kementerian Kesehatan, teman-teman Nakes, teman-teman LSM. Apa yang informasi yang kita dapat, kita sampaikan ke teman-teman di luar sana ya. Karena kasus yang banyak aku tangani di lapangan juga seperti itu. Banyak yang ngeyel, sudah minum obat, minum ARV tapi nyabu lagi, nyabunya aktif, alkoholnya aktif, dibilang tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang lewat karena obatnya nggak berfungsi lagi, say ya. Banyak sekali teman yang sudah aku sarankan jangan, tapi ngeyel. Itu tadi. Jadi sayangilah dirimu, sayangi badanmu ya. Stop dari sekarang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut ya. Banyak lagi sih sebenarnya, cuman beberapa ini yang aku sebutkan adalah yang keseharian yang sering aku lihat, yang teman-teman sulit untuk meninggalkan. Merokok, mabuk, apalagi merokok, mabuk, nyabu ya. Mulai untuk melakukan kebiasaan positif, olahraga, gaya hidupnya bagus, pola makannya dijaga, kan enak. Badannya fit, sehat, kulitnya glowing ya kan, gemuk, semak, happy, daya ingatnya bagus, konsentrasinya, terus efek-efek obat nggak ada lagi. Ya itu tadi salah satu faktor yang ngebuat efek-efek ada itu ya karena adanya campuran-campuran kandungan-kandungan yang tadi itu masuk ke dalam tubuh kamu ya. Oke deh, mudah-mudahan ini aja mungkin udah 3 part aku buat tentang teman-teman yang positif lagi minum obat, hal-hal apa yang harus kamu hindari, apa yang harus kamu perhatikan gitu loh.